Selamat malam Mas Ahaye, saya Zulnis dari TVRI Jakarta. Mas, mau tanya mengenai ini. Mas RK Ridwan Kamil baru saja mengumumkan kalau dirinya resmi diusung oleh Partai Golkar dan Kim tentunya untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dan dia berkata kalau saat ini Kim sedang menggodok wakilnya. Kalau dari Partai Demokrat apakah akan mengusungkan nama kadernya sendiri untuk sebagai calon wakilnya atau Partai Demokrat sudah memiliki nama yang mungkin akan diusung untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil? Terima kasih. Selamat malam Mas Ahaye, saya Niko Anggriawan dari Kompas TV. Ingin bertanya, izin, kira-kira bisa boleh di-spill siapa saja partai tambahan yang gabung di Kim Plus? Terima kasih. Itu saja. Oke, satu lagi. Selamat malam Mas, saya Amir dari IDN Time. Saya ada 100 pertanyaan. Tapi saya kurangi jadi 2 Mas. Yang pertama soal Kim Plus Mas, ini kemarin PKS membuka opsi untuk bergabung dalam koalisi Plus. Dan PKS juga mensyaratkan Cagup dan Cawagup begitu. Nah kalau dari Demokrat sendiri melihat syarat yang ditawarkan oleh PKS ini untuk bergabung mendukung Ridwan Kamil itu seperti apa ya Mas? Ini tanggapan dari Demokrat. Yang kedua, dan juga ada kans PKB untuk bergabung ke dalam koalisi Plus, apakah juga sudah dibicarakan di internal Kim atau seperti apa? Karena baru saja Gus Muhaimin bertemu dengan Pak Prabowo di WeChat. Terima kasih. Silahkan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya sekali lagi mengapresiasi sampai larut malam, tapi saya rasa para awak media yang selalu mengikuti kegiatan politik jam segini sih belum apa-apa ya, karena selalu ada dinamika yang terjadi sampai subuh mungkin. Tapi tadi ya 108 kabupaten kota plus 7 pemilihan gubernur ini menunjukkan bahwa betapa kompleks, betapa luasnya spektrum politik di tanah air ini. Indonesia yang begitu kompleks politiknya tentu harus dikelola dengan sebaik mungkin agar tetap kondusif dan pembangunan tetap berjalan. Nah, tadi pertanyaan pertama, sebetulnya ini saling terkait satu sama lain ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, Bung Zul, Bung Niko, Bung Amir, tadi ada kaitannya tentang Kim dan juga ada kaitannya dengan DKI Jakarta. Saya paham bahwa ini akan menjadi sorotan sejak awal sampai dengan nanti mungkin hari atau malam terakhir sebelum pembukaan pendaftaran di KPUD. Saya jadi ingat 5 tahun yang lalu, juga begitu, sampai dengan malam terakhir. Karena saya ada di situ. Jadi selalu DKI Jakarta memiliki daya tarik tersendiri, bisa dipahami karena Jakarta selalu menjadi etalase politik yang bisa dikatakan punya magnitude secara nasional. Oleh karena itu, kita ingin mempersiapkan yang terbaik untuk DKI Jakarta juga. Yang lain kita siapkan dengan baik, tapi juga DKI Jakarta secara khusus kita akan persiapkan. Kim, sekarang bicara Kim. Koalisi Indonesia Maju itu tentu punya semangat ingin membangun kebersamaan dalam pilkada. Tapi teman-teman juga tahu bahwa tidak selalu mudah untuk satu suara setiap saat. Karena memang peta konstelasi pilkada itu biasanya sudah terbentuk jauh hari sebelum pilpres dilakukan. Sehingga tentu tidak sesederhana itu untuk bisa menyamakan frekuensi, bisa dikatakan demikian untuk pilkada 2024 ini. Tetapi ada beberapa daerah yang memang kita sangat serius, bisa dikatakan mendapatkan prioritas utama agar kebersamaan itu terjadi, karena kita ingin solid, kompak, dan menang bersama, berperan bersama, termasuk DKI Jakarta. Oleh karena itu sejak awal saya mengatakan Demokrat sendiri tidak ingin terburu-buru, dan kami ingin terus mengukur, menghitung kansnya. Kalau ditanya apakah ada secara internal Demokrat mempersiapkan
kadernya untuk maju dalam Pilgub Jakarta, ya kami juga terus menganalisa potensinya seperti apa. Kita ingin optimis tapi juga realistis. Kita tahu bahwa DKI Jakarta juga nanti akan sengit pertarungannya, dan sudah muncul tokoh-tokoh lain seperti Bung Ridwan Kamil misalnya. Ini juga terus menjadi perhitungan yang kita lakukan, dan pada saatnya Demokrat juga akan mengumumkan siapa yang akan kami usung. Seperti tadi kami umumkan, ada yang bisa didahulukan, ada yang di tengah-tengah, ada juga nanti mungkin yang agak di akhir. Jadi teman-teman, saya berharap juga bisa mengikuti proses yang dilakukan secara internal oleh Partai Demokrat. Nah, kalau ditanya wakilnya bagaimana, ya tentu kita berharap juga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang bisa memberikan support secara elektoral maupun dukungan politik lain yang diperlukan untuk bisa melengkapi kekuatan sang calon gubernur pada saatnya. Ya, kita ingin hitung dengan baik. Dari mana asalnya? Ya macam-macam, bisa dari internal, bisa dari koalisi, bisa dari luar. Yang kemudian sama-sama diyakini bisa menambah nilai tadi. Jadi saya belum bisa menjawab siapa orangnya dan dari mana ia berasal. Kemudian Kim Plus, seperti apa formatnya? Ini juga masih terus dilakukan pendekatan-pendekatan dan juga saling komunikasi politik satu sama lain. Yang jelas selalu ada keinginan untuk membangun sinergi dan kolaborasi pasca pemilu, pasca pilpres. Saya rasa ini baik saja. Bagaimanapun negeri ini besar, milik kita semuanya. Kalau ada keinginan dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk mengayomi, mengajak bersama-sama dengan semua komponen bangsa, termasuk partai-partai politik yang sebelumnya tidak berada dalam perjuangan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres kemarin, saya rasa juga sebuah kebesaran hati dari Bapak Prabowo Subianto untuk melihat Indonesia semakin baik ke depan dengan melibatkan semua kalangan dan semua elemen politik di Indonesia. Jadi saya tidak ingin mengatasnamakan partai manapun, saya hanya mengatakan itu adalah ide yang baik, yang jelas. Tentu pada saatnya secara resmi Bapak Prabowo akan menyampaikan itu. Kami juga selalu diajak berdiskusi, berdialog dalam berbagai urusan, dalam berbagai isu, apalagi berbicara tentang format ke depan dalam koalisi yang kita harapkan solid, bukan hanya sekedar besar, tapi solid. Harus dibedakan antara yang besar dengan yang solid. Kalau besar dan solid luar biasa, tapi kalau hanya besar tapi tidak solid, justru akan menjadi kontraproduktif. Nah, ini yang harus kita jaga bareng-bareng, jangan sampai seperti itu. Karena kita ingin 5 tahun dan seterusnya, Indonesia ke depan ini benar-benar diawaki dan dipimpin oleh mereka yang memang punya kekuatan yang solid dan juga punya visi dan misi yang sama. Saya pikir itu yang dapat saya jawab. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian. Ikuti perkembangannya teman-teman, karena hari ini dan besok, lusa selalu ada yang menarik untuk kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya. wabarakatuh.